Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Kita kembali untuk menikmati ayat-ayat suci. Kita buka surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Ayat ini mengingatkan kita semuanya tentang bagaimana cara berjalan di muka bumi yang Allah siapkan untuk kehidupan, agar perjalanan kita bermakna menuju tujuan yang lebih berarti. Tujuan hidup kita sebagai orang yang sudah meraih nikmat yakin, nikmat iman, kita akan mengalami kematian. Dan kematian bagi seorang yang sudah meraih nikmat iman bukanlah merupakan akhir kehidupan, tapi justru membuka pintu untuk menuju kehidupan yang sebenarnya. Benar-benar kehidupan akan dirasakan setelahnya kematian dialami. Hidup yang penuh dengan nikmat akan dicapai setelahnya memasuki pintu kematian. Demikian pula kehidupan yang penuh dengan derita itu juga akan dialami setelahnya memasuki pintu kematian. Orang yang senantiasa mengisi kehidupan di dunia tidak pernah mengalami takut mati, tetapi sering menderita takut kedatangan mati dalam keadaan tidak zikir, takut kedatangan mati dalam keadaan tidak taat, takut dijemput ajal dalam keadaan tidak zikir kepada Allah. Oleh karena itu, ketika keluar dari rumah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama menitipkan isi rumah dan rumah hanya kepada Allah, agar senantiasa menjadi tempat ibadah buat keluarga yang ada di dalam. Dan kita menempuh perjalanan memohon kepada Allah agar anggota keluarga yang ditinggal mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, qalbunya, akalnya dan jasadnya. Dan kita juga menempuh perjalanan selama berjalan berdoa, memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dibimbing agar selalu berada dalam keadaan zikir. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Ya Allah, hanya Engkau yang senantiasa memperhatikan keadaanku di perjalanan, dan hanya Engkau pula yang berkuasa menjaga keselamatanku di perjalanan, dan hanya Engkau pula yang berkuasa mengantarkan aku menuju tujuan. Allah tegaskan, kalau begitu engkau harus hati-hati, la tamshi fil ardi marhan. Engkau jangan berjalan dalam keadaan menyisakan ada kesombongan sedikit pun. Melihat orang yang lemah di pinggir jalan, tentunya akan terpanggil untuk membantu dan menolongnya, bukan malah kecewa, kesal. Ini orang kenapa kayak begitu? Allah yang menciptakan dia. Ada orang yang mungkin kita lihat di perjalanan minta-minta, muncul dalam hati bisikan,
Ngapain nih orang sehat-sehat minta-minta? Kenapa nggak kerja? Mestinya tidak demikian. Tetapi ya Allah, kalau dia adalah minta-minta karena malas, berikan bimbinganmu, berikan taufik hidayahmu padanya, agar mampu memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan jasad dalam hal yang bermakna, berguna. Angkat ya Allah derajat dia. Jangan sampai kau biarkan dia menghinakan diri terus. Apabila memang dia adalah menghina ajaran Allah, menghina ajaran Islam, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan buat diri kita, kekuatan buat keluarga kita. Jangan sampai terbawa. Dan mohon kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah. Semuanya akan menjadi lapangan amal apabila diisi dengan zikrullah. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dimanapun dia berada demi kepentingan taqarrub kepada Allah. Tujuannya jelas. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, tujuan kita kalau sudah berada dalam keadaan lingkungan atau lingkaran keimanan akan jelas. Ya, as-siratal mustaqim, lurus, tujuan hidup jelas kelihatan. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah setiap kali kita berada di perjalanan melihat yang akhlaknya buruk, rasa terpanggil untuk memperbaiki, atau hanya sebatas kesal? Melihat orang yang memang tampilannya kurang rapi, apakah kita sinis atau justru hati terpanggil untuk berupaya memperbaiki dia? Yang terutama sekali adalah ketika melihat orang dalam keadaan kemiskinan, pakaian compang-camping, jasadnya dalam keadaan terlihat kekurangan, apakah setiap kali kita melihat hal itu terenyuh hati kita? Atau kita melihat ada accident, sampai di mana persiapan kita menghadapi peristiwa apabila hal itu menimpa diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan sekian banyak ayat, antara lain, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesungguhnya kamu setelah ini, setelah engkau melakukan perjalanan ini, setelah engkau bekerja di sini, lamayyitun, sungguh kamu akan menjadi orang yang tidak diingat keluarga lagi, tidak diingat masyarakat, tidak lagi disebut-sebut sebagai orang mulia, orang hebat, orang kaya, orang berilmu. Mayyitun, menjadi mayyit. Betapa penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang pasti akan kita alami, yaitu menjadi mayyit. Ingat kepada mati merupakan salah satu langkah yang mesti kita tempuh untuk meraih nikmat istiqamah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hanya padamu ya Allah kami panjatkan puji dan syukur. Engkau berikan kepada kami nikmat yakin, nikmat iman. Dan Engkau Maha tahu ya Allah, kami sangat lemah dalam memelihara nikmat ini. Sangat lemah dalam menjaga kenikmatan yang sangat besar ini. Rabbana, kami sangat takut kehilangan nikmat ini. Karena terbukti di masa-masa lalu kami sering lalai, sering lupa padamu, sering lupa akan kematian yang pasti akan dialami. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami setelahnya Kau berikan kepada kami nikmat iman, nikmat hidayah. Jangan Kau biarkan kami terpeleset di perjalanan, tergelincir dalam perjalanan ini, jatuh ke jurang kehancuran, jurang kerugian, kehilangan akidah, kehilangan ibadah, kehilangan akhlak.
ربنا يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك 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 يا ربنا إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.